ternyata ketika dipaksa, ya dalam tanda petik ya, ketika dipaksa, ternyata kita bekerja dengan suasana digital, terutama di masa-masa working from home, ya ini kan working from home karena kepepet gitu ya, karena sekarang sedang ada pandemi, ini ternyata kita jalan. Gitu. Nah, masyarakat kan menginginkan sekali mereka nginput layanan yang sifatnya online itu selesai. Gitu. Yes, Sohib, balik lagi di podcast Sohib bersama saya Teguh Adrian yang akan menemani teman-teman sekalian nih selama 30 menit ke depan mungkin ya. Nah, di podcast ini kalian bisa dengerin di YouTube. Di YouTube kalian bisa searching Indonesia Baik ID dan bisa didengerin juga di Spotify namanya Podcast Sohib. Bisa didengerin juga di Spotify, oke? Nah, sebelumnya aku mau ngucapin selamat menjalankan ibadah puasa buat yang menjalankan dan ya semoga kita semangat terus di masa pandemi ini, stay safe dan jaga kesehatan terus, jangan lupa untuk konsumsi vitamin. Dan oke, kita langsung masuk aja, tanpa basa-basi kita akan bahas topik kita kali ini bersama dua narasumber saya nih. Ada Pak Adi dan Pak Bambang. Halo Bapak, Assalamualaikum, selamat datang di Podcast Sohib Bapak. Waalaikumsalam, selamat siang, sore. Apa kabar Pak Adi, Pak Bambang? Baik, alhamdulillah. Baik. Sehat-sehat. Sehat-sehat ya Pak ya. Bulan puasa ini ya Pak ya. Betul Mas. Ya, Pak, saya sebelum masuk ke topik nih, saya boleh dong dikenalin sedikit nih Pak Adi dan Pak Bambang ini, Pak. Oke. Baik, saya Adi Junjunan. Saat ini saya bekerja di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau disingkat PAN-RB. Saya ada di Kedeputian SDM Aparatur dan saat ini saya termasuk yang mendapatkan tugas untuk mengkoordinasikan manajemen talenta untuk ASN, Aparatur Sipil Negara. Kayaknya mungkin singkatnya gitu ya, Mas Ari ya. Siap Pak, ASN ya Pak ya? Kemenpan RB. Iya. Oke, siap. Boleh Pak Bambang kenalin diri Pak? Oke, salam kenal buat para sohipers. Nyebutnya sohipers aja ya. Saya nama lengkap Bambang Risnanto, boleh dipanggil dengan Bambang. Saya bekerja di Kementerian Perindustrian, tepatnya di unit kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Industri. Di unit kerjanya Puslitbang Industri Kimia, Farmasi, Teknologi, Logam, Tekstil, Alat Transportasi, dan Elektronika. Singkatnya begitu, Mas Ari. Nanti kita bisa kenal lebih lanjut. Siap. Berarti Pak Bambang dari Kemenperin dan Pak Adi dari Kemenpan RB ya Pak ya? Ya. Pak, kita mau bahas tentang ASN Go Digital ya Pak ya? Kalau kita bahas tentang digital Pak, ini kita harus adaptasi terus, ada inovasi tumbuh terus Pak. Ini saya ke Pak Adi dulu Pak. Apalagi kita bahas tentang ASN Go Digital. Karena kalau misalnya kita lihat Pak, ASN ini sempat dipandang sebelah mata Pak. Gimana Pak pendapat Pak Adi untuk ASN ini Pak di era digital seperti saat ini? Baik, Mas Ari, terima kasih. Ini saya rasa satu topik yang sangat relevan, apalagi kita tahu sebelum era pandemi ini pun sudah cukup hangat ya kita bicara tentang revolusi industri 4.0. Dan ini oleh di dunia aparatur sipil negara atau ASN sebetulnya sudah banyak diantisipasi. Kalau kita perhatikan dari tata cara atau metode untuk seleksi CPNS yang terbaru itu kita sudah menggunakan computer assisted test. Nah, sebetulnya kalau saya sendiri melihat untuk generasi millennials ya atau mungkin dibilang Gen Y, Gen Z, ini kita nggak khawatir ya dengan environment yang sudah bergerak ke arah digital. Karena memang tadi seperti saya katakan dari mulai seleksinya juga itu pasti udah harus melek digital. Ya, benar, Pak. Dan jadi sebenarnya kemudian yang kedua kalau kita perhatikan di banyak kementerian lembaga di pusat maupun di daerah sebetulnya juga sudah bergerak ya untuk membangun sistem-sistem informasi. Jadi
prinsipnya sudah on track, apalagi sudah terbit ada Perpres, saya lupa ya nomornya. Perpres itu tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik. Ini sebetulnya untuk menggesa atau mengakselerasi supaya nanti pemerintahan kita ini betul-betul berbasis elektronik. Ini tren global juga ya, yang disebut dengan e-government. Jadi ASN sekarang udah mulai oke lah. Kalaupun mungkin masih ada yang tertinggal, bisa mudah-mudahan bisa segera mengejar. Itu Mas Ari. Siap. Saya ke Pak Bambang nih. Pak Bambang, dari jumlah ASN yang mencapai 4,2 juta orang ya Pak ya, saya lihat di statistik, dan kebanyakan tuh kelompok usia 51 sampai 55 tahun ya Pak ya, yang mungkin bisa dibilang rentan gaptek. Untuk yang dibutuhkan, harus disiapkan untuk menuju ASN digital itu seperti apa ya Pak ya? Baik Mas Ari, pendapat seperti yang disampaikan oleh Pak Adi ya Mas. Ya, Pak. Tahapan untuk menuju digital itu tidak seperti kita ikut lomba lari, gitu kan ya. Kalau lomba lari itu kan ada kelas yang maraton, ada yang sprinter, gitu kan ya. Nah, berbicara ke digital itu adalah kita berbicara transformasi, Mas. Nah, ketika bicara transformasi itu harus dilakukannya bertahap. Tidak serta-merta sekarang buat konsepnya, besok langsung go online, gitu. Karena harus bertahap. Kan proses transformasi itu adalah proses yang bertahap. Kita tidak mencari seorang sosok ASN yang sprinter, ya. Jadi suatu waktu cepat, begitu nyampe finish, lemes, capek, gitu kan ya. Nah, yang kita harapkan itu ada prosesnya adalah seperti kita lari maraton. Ada achievement yang kita dapatkan sesuai dengan checkpoint-nya, seperti yang disampaikan Pak Adi. Ada platform pemerintah berbasis elektronik, gitu ya Pak Adi ya. Nah, itu pasti ada tahapannya, ada rensanya, dan ada perkembangannya dari tahun ke tahun. Tahun pertama ingin membuat apa, tahun kedua ingin mencapai apa, tahun ketiga goalnya apa. Begitu. Nah, memang salah satu kendala terbesar untuk bertransformasi ke digital itu bukan masalah teknologinya, Mas. Gitu. Saat ini dengan mudah, ketika kita mau beli handphone, itu range harga dari yang murah sampai yang high end banyak. Tinggal jalan ke toko dekat rumah juga sudah ada yang jual handphone, kan gitu ya. Ya, benar. Tapi yang lebih penting adalah the man behind the gun-nya, orang yang menggunakan device-nya atau alatnya. Artinya adalah mindset-nya, gitu. Jadi bicara untuk ASN digital bukan hanya bicara tentang yang canggih-canggih, ya, Pak, ya? Harus ada website-nya, gitu kan ya. Harus berbasis digital, gitu kan ya. Tapi kalau itu dibuat tidak mempersiapkan the man behind the gun-nya, siapa ASN akan menjalankannya? Itu juga akan jadi kendala. Nah, yang berikutnya lagi adalah kalau terkait dengan transformasi digital, kendala paling terbesar adalah mindset dan culture, Mas. Mindset dan culture. Gitu. Mindset dan culture. Nah, mindset dan culture ini bukan hanya untuk pribadi ASN-nya, tapi juga untuk organisasinya. Untuk organisasinya, Pak ya? Betul. Jadi, antara organisasi dan ASN yang bekerja dalam organisasi tersebut, dalam kementerian tersebut, itu juga harus merubah mindset dan culture-nya. Gitu. Seperti misalkan, ya tadi Pak Adi sebutkan ada pemerintah berbasis elektronik itu sudah dikenal di hampir semua provinsi ada pelayanan terpadu satu pintu. Gitu ya. Jadi pelayanan publik satu pintu bisa melakukan pelayanan lewat online. Nah, begitu Mas. Jadi yang menurut kami pribadi ya bukan hanya teknologinya, bukan hanya ada platform websitenya, tapi di mindset dan culture-nya. Nah, gitu. Pak Bambang, untuk saat ini transformasi digital di Indonesia, khususnya untuk ASN sendiri, kita udah di tahap mana nih Pak? Nah, kalau untuk transformasi digital, kebetulan kami di Kemenperin, ya kita bicara dari mulai tadi disampaikan itu ada revolusi 1, 2, 3, dan 4. Nah, kalau untuk rekan-rekan kami di sektor manufaktur, terutama di sektor tertentu, memang mereka karakteristik industrinya ya sudah wajib di atas 3 poin sekian indeksnya untuk menuju 4.0. Nah, gitu. Jadi mereka menggunakan beberapa teknologi yang sifatnya itu otomasi, gitu kan ya. Tapi di beberapa sektor tertentu ya itu tidak perlu kita harus semuanya ke industri 4.0, gitu loh Mas. Jadi tergantung kembali seberapa bisnis modelnya perusahaan itu, gitu. Jadi kalau dia tidak merasa perlu beli robot ya nggak usah robot. Cukup misalkan dengan
memonitor efisiensi penggunaan listrik, gitu, menggunakan IoT. Gitu. Jadi kembali Mas, di industri pun kita juga selalu melakukan assessment, kita lihat dulu bisnis modelnya seperti apa, gitu. Kalau dia tidak harus semuanya ke 4.0 ya tidak perlu. Mungkin kita hanya menggunakan satu teknologi tertentu dengan IoT untuk monitoring ya cukup, selama implementasi itu bisa menghasilkan cuan. Gitu. Jadi ada benefitnya sebenarnya. Gitu. Jadi bicara industri 4.0 sebenarnya adalah bicara nilai tambah. Ada nggak sih benefitnya untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas? Begitu kalau dari sisi sektor manufaktur. Oke. Saya kembali ke Pak Adi nih Pak. Pak, kalau misalnya untuk ASN Go Digital nih Pak, regulasinya seperti apa sih Pak? Yang pertama adalah tadi kita udah menyebut-nyebut tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik ya. Ya benar. Jadi ini sebetulnya seperti tadi disampaikan oleh Mas Bambang, sebetulnya pada akhirnya kan kita menginginkan proses bisnis ya dalam pekerjaan pemerintah itu lebih efisien ya secara waktu dan juga secara lebih efektif ya. Lebih efektif ini kalau nanti kita bicaranya tentang pelayanan publik, maka artinya lebih memudahkan ya kepada publik. Jadi tren untuk membangun ASN seperti ini yang paling dirasakan kalau terakhir ya terasa untuk masyarakat itu memang pada pelayanan publik. Karena memang kita membangun ya pada pelayanan publik ya. Karena memang ketika kita membangun kompetensi ASN, ini kalau dalam manajemen ASN sendiri, sebenarnya tujuan utamanya kan kita ingin ASN yang profesional. Benar, Pak. Kemudian kita ingin ASN yang berintegritas. Ini di dalam undang-undang ASN ya. Berintegritas ini bebas dari KKN. Kita juga ingin ASN yang dia independen. Kalau ini jadi isu yang lain sih ya, dari intervensi politik. Tapi yang paling penting adalah ASN ini harus memberikan pelayanan publik yang prima. Nah, jadi kalau kita bicara ASN digital atau ASN Go Digital, sebetulnya bukan gaya-gayaan ya. Tadi kalau istilahnya Mas Bambang ya nggak usah sampai ke 4.0 semua. Tapi ketika kita bekerja, kita lebih nyaman apa enggak ya. Kemudian juga memberikan pelayanan, itu pelayanannya lebih prima atau tidak. Jadi intinya sebetulnya ke sana. Nah, saya mungkin melihat ini ada, kalau ditanyakan kira-kira gimana menyiapkan ASN-nya, sebetulnya di dalam perangkat-perangkat pengembangan kompetensi itu sudah ada ya, bagaimana mengembangkan kompetensi. Kalau di ASN itu ada 3 ya, yang disebut dengan kompetensi manajerial, kemudian ada kompetensi sosial kultural, dan ada kompetensi teknis ya. Jadi sosial kultural dan manajerial ini generik ya, ada acuannya, kemudian nanti teknis ini sesuai dengan bidang pekerjaan kita masing-masing. Jadi kalau ditanya digitalnya di mana? Sebenarnya digital di semuanya gitu ya. Karena ketika nanti dalam memanage people, memanage orang, termasuk juga memanage resources yang lain ya, anggaran dan lain-lain, ini juga di situ ada environment digital. Kemudian termasuk teknis ya, mana yang sangat kuat dan mungkin ada gradasi ya penggunaan digitalnya. Jadi itu melalui proses diklat, Mas Arya, ada diklat-diklat, dan diklat pun sekarang kalau ditanya apa hubungannya nih diklat sama digital, sekarang di dunia ASN juga sudah mulai ya merebak e-learning, jadi bisa tele-learning ya, kita belajar lewat jarak jauh. Tapi menurut saya yang paling ini tren terakhir yang cukup dominan adalah bahwa sekarang ternyata ketika dipaksa ya dalam tanda petik ya, ketika dipaksa ternyata kita bekerja dengan suasana digital, terutama di masa-masa working from home ya. Ini kan working from home karena kepepet gitu ya, karena sekarang sedang ada pandemi. Ini ternyata kita jalan. Jadi saya memang belum membaca studi yang khusus, tapi kalau melihat dari pengamatan dari hari ke hari, kelihatannya contohnya telemeeting seperti ini itu sudah sangat menjamur ya, sudah sangat umum digunakan. Dan juga ada hal-hal yang lain yang digunakan untuk manajemen. Nah, jadi kira-kira gitu. Nah, saya sangat berharap memang nanti pasca pandemi
suasana kondusif di mana orang-orang ini lebih familiar dengan digital environment dalam bekerja, ini akan lebih sistematis nanti dikembangkan sistem manajemen yang terbaharui ya di dunia ASN. Contohnya mungkin ini kan kita working from home ya. Working from home ini hanya salah satu bagian dari flexible working arrangement ya. Gimana kita mengatur kerja lebih fleksibel. Ya, salah satunya from home ini tempat ya, fleksibel secara tempat. Cuma kalau kita sebulan, 2 bulan di rumah terus nih sebenarnya bukan flexible working arrangement ya. Yang betul itu misalnya dalam sepekan kita bisa 2 hari working from home, or from cafe, atau from where gitu ya. Nah, itu aturannya ada gitu ya, flexible working arrangement. Mungkin ke depan pengaturannya bisa lebih dipercepat ya, kita bisa atur ini lebih sistematis lagi. Itu mungkin sementara Mas Ari. Oke, nih saya balik ke Pak Bambang, sektor mana aja sih Pak yang dibutuhkan untuk ASN digital Pak? Atau mungkin apa sih yang dibutuhkan masyarakat Pak? Untuk saat ini seperti apa Pak? Oke, jadi kalau tadi kita menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Adi, memang karena kita bicara nya itu adalah layanan publik, tentu aspek-aspek untuk bicara ASN Digital 4.0 itu juga kita harus menyasar di area mana sih yang bisa kita tanda kutip digitalkan, itu kan ya Mas ya? Benar Pak. Ini saya izin share ada satu apa sih itu layanan publik gitu, dan memang saat ini layanan-layanan ini dalam masa pandemi COVID-19 ini mengalami gangguan gitu ya. Okay. Nah, contoh yang masukkan layanan publik seperti yang disampaikan oleh Pak Adi itu adalah misalkan nih ada layanan kesehatan, layanan pendidikan, layanan peradilan, layanan keamanan, ada pelayanan pasar kan gitu ya. Benar, Pak. Contoh misalkan nih di DKI Pasar Jaya gitu kan ya, dia bikin belanja online lewat platformnya masih menggunakan WhatsApp misalkan. Kita bisa berinteraksi langsung dengan pedagangnya gitu ya. Kalau untuk layanan publik ASN-nya itu sangat banyak Mas. Misalkan contohnya adalah layanan untuk KTP kan gitu ya. Lalu layanan untuk pengurusan izin-izin yang lainnya. Nah, ini kan ada layanan-layanan publik yang dimotorin oleh ASN dan setidaknya seperti yang disampaikan oleh Pak Adi, dengan situasi seperti ini ya pilihan kita untuk bertransformasi ke digital tuh harus diakselerasi gitu. Dan ini sudah dimulai di beberapa tahun yang lalu gitu ya. Hanya saja dengan situasi seperti sekarang, ini kayaknya perlu diakselerasi lagi gitu. Karena memang harapan publik kalau kita lihat itu di sini kita lihat ini harapan publik surveinya Kompas gitu. Jadi layanan publik mengatakan bahwa pelayanan publik saat wabah COVID-19 ini sebaiknya dilakukan seperti apa. Nah, sebagian besar responden yang dari hampir semua provinsi, ini respondennya ada 2.200 orang, itu inginnya dilakukan secara daring. Gitu. Nah, jadi memang kebutuhannya ini jadi semacam tekanan untuk memberikan layanan publik ke masyarakat. Gitu. Nah, layanan publik tentu ASN harus siap dengan kondisi seperti ini. Perlu dilakukan akselerasi seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Adi, gitu, Mas. Nah, ternyata memang layanan ini sudah ada, gitu. Beberapa layanan publik di beberapa provinsi sudah ada. Bahkan beberapa kabupaten kota itu mendapatkan layanan publik terbaik ya Pak Adi ya, karena mereka bisa memberikan layanan yang sifatnya daring. Itu diberikan penghargaan oleh pemerintah dan dijadikan sebagai contoh. Gitu. Nah, dengan situasi pandemi seperti ini, mungkin daerah lain atau mungkin kementerian lain yang belum go online kan gitu ya. Tapi saya kira hampir semua sudah go online. Gitu. Hanya saja sekarang perlu diakselerasi kan gitu ya. Nah, dari survei yang dilakukan oleh Kompas ini memang ada beberapa harapan masyarakat dan ada juga beberapa titik-titik layanan yang mereka anggap ini kayaknya belum bisa untuk memenuhi keinginan mereka secara daring pada saat untuk pandemi ini kan gitu ya. Jadi masyarakat diminta untuk tidak keluar dari rumah, tapi layanannya juga setidaknya bisa dilakukan secara daring. Gitu Mas Adi. Nah, berbicara kalau situasi saat ini juga dengan situasi yang ada di dunia, kalau saya boleh share sedikit, di dunia ini kalau menurut OECD juga ASN-nya itu sudah punya prediksi ASN di masa depan itu seperti apa. Nah, ini kan pas nih, gitu kan ya. Nah, menurut OECD tahun 2017, Mas Ari, civil service itu kalau bahasa Indonesia kan ASN, kalau bahasanya OECD itu mereka nyebut civil service. Nah,
bicara civil service di masa depan, itu mereka sudah mengidentifikasi bahwa pegawai negeri atau pegawai pemerintah itu harus punya kapabilitas inovasi, gitu kan ya, harus punya orientasi yang strategis, harus punya co-creation, kerjasama. Nah ini seperti sekarang nih, ada Pak Adi dan ada saya, gitu ya. Ini kita kolaps Pak. Kalau bahasa anak YouTuber kan kita kolaps nih Pak, gitu ya. Jadi antar ASN perlu kolaborasi, gitu. Nanti kita bisa diskusi kenapa kolaborasinya seperti apa. Terus juga ASN itu harus bisa agile, aktif, lincah, gitu kan. Jangan hanya gara-gara work from home kemudian udah deh gue ngapa-ngapain kan gitu ya. Kemudian lagi komunikasi, lalu kemudian lagi bisa melakukan namanya engaging citizen, jadi bisa mengajak masyarakat. Gitu. Nah, jadi secara nggak langsung track-nya pemerintah Indonesia atau ASN Indonesia udah mengarah ke sana nih. Udah mengarah. Gitu. Jadi itu saya sampaikan tadi, bicara ASN digital tuh jangan hanya punya anggapan, oh semua pakai website, semua nginput, semua diolah. Enggak, Mas. Justru ada kriteria-kriteria yang harus kita miliki terlebih dahulu sebelum bisa dikatakan bahwa kita bertransformasi ke digital, terutama untuk layanan publik. Gitu. Nah ini OECD sudah menggambarkannya seperti ini, dan ini sudah jadi gejala di dunia, gitu ya. Mereka sudah membuat ininya dan mereka sudah mendefinisikan. Tapi ini mungkin kita bisa bahas di lain waktu, gitu. Nah ini yang ingin saya sampaikan bahwa dengan situasi seperti ini, regulasinya sudah ada, gitu ya Pak Adi ya. Regulasi sudah ada, best practice-nya itu sudah ada di Indonesia, sudah ada di beberapa kabupaten kota, gitu. Jadi tinggal mencontoh, gitu kan. Setidaknya kita bisa, kalau misalkan kita nggak suka baca atau nggak ngerti teorinya, seeing is believing. Lihat, dengarkan, diskusi, gitu kan ya, dengan teman-teman atau kabupaten yang sudah menerapkan pemerintah berbasis elektronik ini, gitu. Karena seeing is believing, kalau kita nggak ngelihat kita nggak percaya. Ya, benar. Jadi nggak usah jelimet-jelimet bicara ASN digital, gitu ya. Nggak usah yang mikir, oh itu pasti mahal ini. Kita lihat deh beberapa daerah dengan kemampuan APBD yang terbatas, itu mereka bisa kok go online. Ini masukan dari saya. Demikian Mas Ari. Pak Bambang, kalau misalnya untuk kesiapan stakeholder sendiri seperti apa Pak? Karena kan terutama untuk beberapa industri yang konon lebih cepat perkembangannya Pak. Ya, sebenarnya kalau dari teman-teman industri sudah sangat siap ya Mas, gitu, untuk bertransformasi menjadi 4.0, terutama memang yang bisnis prosesnya kembali seperti yang disampaikan oleh Pak Adi juga. Kita juga harus melihat bisnis prosesnya dulu, gitu. Kalau misalkan bisnis prosesnya itu sudah kita nilai ini sih nggak perlu kita semuanya kita digitalkan, gitu. Tapi kita bisa pilih mana yang jadi prioritas untuk kita digitalkan atau mana yang nanti belakangan bertahap. Gitu. Nah, dari rekan-rekan industri itu sudah sangat siap menuju ke arah sana. Terutama perlu kita bedakan lagi industrinya, apakah di industri yang menengah, industri besar, atau industri kecil. Tapi itu juga bisa kita batasi. Ternyata teman-teman yang di IKM juga mereka menjual produk yang menggunakan marketplace, itu udah digital, kan gitu ya Mas ya. Gitu. Ini marketplace itu bisa meningkatkan kapasitas jualannya, gitu. Jadi ya saya pikir dengan situasi seperti sekarang, teman-teman IKM itu dengan menggunakan marketplace sebagai wahana untuk menjual produknya, itu sangat bermanfaat. Dan hasil beberapa survei menunjukkan bahwa kegiatan delivery melalui marketplace itu naiknya pesat di masa seperti ini. Nah, hanya sayangnya memang kita perlu memperbanyak IKM yang join ke marketplace. Gitu. Termasuk juga mungkin teman-teman yang ada di rekan-rekan pasar ini juga bisa memanfaatkan platform-platform seperti itu. Nah, kembali ASN-nya gimana nih, kan gitu ya. Itu kembali lagi tuh gitu. Nah, ASN ini memang perlu dilengkapi dengan perangkat infrastruktur. Tapi jangan lupa juga SOP-nya gitu ya Pak Adia, regulasinya, kemudian bagaimana sih nanti cara-cara untuk melakukan katakanlah tanda kutip pertanggungjawaban keuangannya. Kan ini kembali ke seperti itu. Ya, gitu. Jadi kita ingin bertransformasi ke digital, tapi ternyata SOP-nya kok masih tanda kutip konvensional, gitu kan ya? Gitu. Nah, masyarakat kan menginginkan sekali mereka nginput layanan yang sifatnya online itu selesai, gitu. Nggak perlu lagi misalkan mereka datang terus bawa fotokopi, gitu kan ya? Nah ini mindset untuk memberikan layanan ini sepertinya sudah mulai mengarah ke arah yang baik nih, gitu. Gitu Mas Ari. Nah, mungkin Mas Adi, Pak Adi bisa banyak contohnya tuh kalau untuk yang layanan publik di ASN gitu.
Ya, Pak, saya balik ke Pak Adi nih, Pak. Pak, sebenarnya kalau misalnya untuk tantangan kita, Pak, tantangan kita di transformasi digital menuju ASN Go Digital ya, Pak ya. Tantangannya seperti apa, Pak? Karena kan yang seperti dikatakan tadi kan culture dan mindset yang dibutuhkan ya, Pak ya. Jadi mana dulu yang harus dibangun organisasinya atau orangnya, Pak? Atau ada tantangan lain yang Iya. yang Eh, jadi ini nyambung terus dengan yang disampaikan oleh Mas Bambang barusan. Sebetulnya saya melihat nih kalau bukan karena saya dari ASN ya, sebetulnya yang paling utama itu adalah pada orang ya, pada mindsetnya. Karena bagi saya sebetulnya kalau secara teknologi, apalagi teman-teman yang memang bergelut di dunia IT ya, kan di mereka ya muncul istilah networking ya, kemudian muncul istilah connectedness ya, kemudian ada Internet of Things ya, itu kan dari mereka ya, yang sebenarnya mindsetnya udah mindset integrated ya, terintegrasi, cepat, terus otomatis dan sebagainya. Nah sekarang tantangannya adalah pada orang ya, pada orangnya. Jadi yang tadi disampaikan oleh Pak Bambang, misalnya ada engaging community, ya itu ASN masa depan itu dia harus merasakan, namanya juga ASN ini pelayan ya, pelayan bagi masyarakat. Maka dia harus membuat masyarakat itu tahu dan harus baca betul apa sih kebutuhan masyarakat itu kayak gimana. Kemudian juga jumlah ASN ini 4,3 juta kan kayak banyak ya. Padahal dia kalau dari jumlah penduduk itu hanya 1,7% ya. Jadi nggak banyak sebenarnya ASN ini. Artinya pekerjaan-pekerjaan yang sampai ke lapangan itu pasti harus menggerakkan sektor swasta, harus menggerakkan sektor ketiga, ya, itu sektor. Makanya regulasi-regulasi atau kebijakan yang dibangun oleh ASN itu harus bisa memberdayakan semua, ya, semua aspek. Kayak tadi kan kayak ada Kementerian Pertanian. Apa Kementerian Pertanian yang jualan sembako? Tadi saya lihat di apa namanya di hasil surveinya Mas Bambang, ternyata yang paling dibutuhkan masyarakat saat ini itu justru keresahan mereka nih, mereka tersuplai nggak nih bahan pokok, bahan pangan gitu ya. Nah, tapi kan Kementerian Pertanian bukan yang jualan beras gitu ya. Yang jualan beras dan lain-lain itu kan mekanisme pasar. Artinya harus ada regulasi yang memudahkan ini semua ya. Kemudian jadi ini mindset bahwa oh kita ini harus connected semuanya, kita harus terintegrasi, kemudian gimana dibikin mudah. Ada usaha-usaha IKM yang dia punya kreativitas, maka berikan insentif ya. Ini kan semua ada di pemerintah nih regulasinya. Misalnya diberikan insentif perpajakannya, diberikan kemudahan kredit dan sebagainya. Jadi ini mindset. Makanya ketika bicara saya menekankan lagi yang dikatakan oleh Mas Bambang tadi, ketika bicara kompetensi, katakanlah kompetensi ASN 4.0 ya, kita istilahkan begitu, itu bukan melulu orang harus jago IT, jago komputer, jago coding, bukan. Tapi justru mindset gimana dia berkolaborasi, ya, gimana dia bukan ego sektoral dan seterusnya. Itu yang sangat penting. Jadi menurut saya tantangan ke depan, kita mesti lebih banyak membangun ASN, apalagi pada level pimpinan ya, pimpinan tinggi, itu yang sangat agile, kemudian sangat kolaboratif, kemudian tentu menghargai kemajuan teknologi ya, jadi jangan bermusuhan dengan teknologi, karena teknologi ini kan tools ya, kita gunakan sebagai alat untuk mempermudah pekerjaan kita. Gitu Mas Adi. Nah, ini saya pertanyaan ke terakhir nih ke Pak Bambang dan Pak Adi. Ini harapannya ke depan untuk ASN Go Digital nih Pak. Karena kan yang diharapkan dari masyarakat bukan cuma sebagai regulator, tapi sebagai fasilitator dan akselerator juga nih. Harapannya seperti apa Pak? Perjalanan kita menuju perjalanan kita ASN Go Digital nih Pak. Mungkin ke kembali ke Pak Bambang dulu boleh. Ke Pak Bambang dulu boleh. Oh iya. Mungkin saya menekankan kembali seperti yang saya sampaikan di awal bahwa bicara digital itu bukan bicara teknologi. Oke. Gitu. Teknologi seperti apa itu hanya tools, Mas. Oke. Lalu bicara lagi transformasi digital, terus nanti ASN bilang, oh itu tugasnya ASN yang bidang IT gitu ya Pak Adi ya. Lempar lagi ke anak-anak IT. Enggak seperti itu. Gitu. Karena kunci utama dari transformasi digital terutama untuk pelayanan publik itu adalah people and culture, Mas. People and culture. Gitu. Jadi
people culture ini memang sangat dominan untuk melakukan transformasi. Ini saya share bahan yang bisa saya sampaikan bahwa ketika kita bicara untuk yang people and culture, terutama untuk bertransformasi ke digital, terutama untuk kebutuhan ASN, kita perlu melihat bahwa di sini tuh tidak bicara teknologi, gitu. Kita akan bicara masalah bicara culture, culture-nya gimana nih, mendukung atau tidak, gitu. Pimpinannya mendukung atau tidak, SOP-nya mendukung atau tidak, gitu. Ya, kemudian kita juga akan membicara digital attitude, gitu. Kita akan juga bicara masalah digital leadership. Bagaimana kita mengengage masyarakat atau citizen untuk bisa join dalam layanan digital kita. Kan gitu ya. Nah, butuh skill juga gitu. Dan terakhir, digital capability seperti yang disampaikan oleh Pak Adi. Nah, digital capability ini akan bertahap tuh, gitu ya Pak Adi ya. Kalau menurut Permenpa kan ada dari mulai level yang pelaksana gitu ya Pak Adi ya. Lalu ada mulai di atasnya yaitu pembina madya kan gitu ya, sampai ke atasan tertinggi gitu. Nah, mindset ini kalau kita masih terkotak bicara digital atau teknologi, ini nggak mas, menurut rujukan yang Pak Rudito 2017 ini menyampaikan, ini nggak masalah bicara teknologi, karena bicara teknologi itu adalah digital capability itu terakhir gitu. Jadi kunci utamanya adalah people and culture gitu. Nah, kalau kita lihat lagi tadi Pak disampaikan ada kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural. Nah, inilah yang perlu kita sampaikan bahwa kita harus punya suatu regulasi yang sifatnya nasional nih. ASN digital itu seperti apa sih? Gitu. Dan kita modal sudah punya, Mas. Gitu. Ini sebuah hal yang perlu kita kencangkan lagi nih, kita akselerasi lagi, gitu ya. Dan kunci utama lagi yang terakhir adalah bicaranya kolaborasi. Siap. Gitu. Kalau kita punya platform, punya layanan publik yang sudah online, tapi ternyata tidak terintegrasi dengan badan atau kementerian atau dinas yang lainnya, Mas, kita masih berbicara bahwa transformasi digital itu hanya silo-silo, gitu ya. Jadi ada yang mengatakan, oh Mas, kami dinas ini punya aplikasi, saya juga punya, tetangga sebelah saya juga punya, kan gitu ya. Tapi datanya nggak terintegrasi, ya itu nggak bisa bicara juga transformasi digital, begitu. Jadi selain people and culture, mindset yang berikutnya lagi adalah kolaborasi. Siap, gitu. Kolaborasi. Saya ke Pak. Dan integrasi intinya. Okay. Yang terakhir dari Pak Adi, Pak, gimana Pak? Iya. Iya. Jadi pertama saya rasa kita semua sepakat ya bahwa dengan teknologi digital atau teknologi informasi dan komunikasi ini pekerjaan kita akan lebih dimudahkan ya, akan lebih dimudahkan dan potensi untuk memberikan tadi kemudahan itu artinya di internal ASN bisa bekerja lebih efisien, efektif, dan kemudian ini bisa digunakan untuk melakukan pelayanan publik yang juga lebih smart ya, lebih memudahkan kepada masyarakat. Kemudian yang kedua, tentu bagi semua ASN ini harus bisa mengikuti ya tren ini, jadi belajar terus-menerus ya, jangan merasa saya udah tua nih, udah nggak ada potensi lagi buat belajar gitu. Itu harus semangat karena kita diberi anugerah ini oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Ini otak kita ini nggak tahu berapa terabyte atau berapa apa gitu ya. lebih dari gigabyte sebenarnya ya. Tinggal kita aktifkan semua potensi kita. Nah, kemudian tentu di internal ASN sendiri ini harus ada kolaborasi yang baik, manajemennya juga fair. Saya sebetulnya sangat berharap ya kepada teman-teman yang lebih muda, ini nggak apa-apa ya, jadi di era sekarang memang zamannya millennials, tentu nanti tinggal dipandu oleh para senior yang bijaksana, tapi ini sudah tune in lah semuanya dengan digital. Kemudian yang terakhir, tadi yang disampaikan oleh Mas Bambang, ini memang sudah menjadi awareness ya, kesadaran bersama bahwa kelatahan orang membangun aplikasi atau sistem-sistem informasi ini sudah semestinya dirapikan dan sekarang sebenarnya sistematis ya sejak adanya SPBE ini kalau kemudian lembaga minta anggaran untuk bikin sistem informasi itu sama Bappenas atau sama DJA dicegat itu nggak boleh gitu ya. Kecuali melalui proses audit ini benar nggak nih akan terintegrasi satu sama lain lebih memudahkan. Jadi memang kesadaran ini termasuk kesadaran digital ya. Jadi mungkin di Bappenas
di DJA ya, Ditjen Anggaran juga menyadari nih, kalau dulu kan wah ini keren nih ada sistem informasi, udah gol gitu ya. Ternyata silo gitu ya. Dan ini mudah-mudahan segera dirapikan. Kami di Kemenpan ini dari proses bisnis secara nasional seperti apa. Jadi ada teman-teman yang memang penjaga gawang di situ. Kemudian nanti ada Kominfo, ada Dewan Teknologi Informasi Komunikasi dan lain-lain ya. Ini diharapkan semuanya juga bahu-membahu untuk membangun sistem yang baik. Jadi kalau saya sih yakin ya, orang Indonesia nih orang Timur, termasuk ASN-nya, kalau nanti sistemnya ini udah bagus dan orang yang mau jalan sendiri-sendiri, sistem akan kunci ya, nggak bisa, itu juga akan mempercepat juga. Jadi ini timbal balik ya, kalau Mas Bambang bilang dari people and culture, tapi saya ini agak lama juga saya di Jepang ya, kayaknya disiplinnya orang Indonesia itu kayak Jepang gitu ya. Jadi tetap aja si sistem itu yang akan memandu orang untuk bekerja lebih sistematis ya, lebih terintegrasi. Kayaknya gitu, Mas Ari. Nggak terasa. Ya, ini saya mau jadi ingat lagi nih Mas Ari. Boleh Pak Bambang. Ada regulasi yang satu data ya Pak Adi ya? Ya, satu data juga ini ya. Kita bicara satu data, jadi Indonesia satu data ya. Jadi sebenarnya kita tools regulasi udah komplit Mas, gitu. Justru sekarang kita memanfaatkan tools-tools itu, regulasi yang sudah ada, kita kencengin nih eksekusinya, gitu. Jadi bicara ASEAN Digital itu udah bukan lagi bicara konsep di Indonesia. Tools ada, infrastruktur ada, gitu kan ya. Ini momentum yang harus kita manfaatkan, gitu ya. Seperti tadi Pak Adi bilang, project banyak yang IT informasi ya Pak Adi ya. Tapi justru kok jadi terkadang kita terjebak nih pada pilot trap. Semua menggaungkan saya punya aplikasi-aplikasi gitu ya. Tapi ada satu yang dilupa, integrasinya. Integrasi apa? Gitu. Bisa nggak aplikasi saya itu datanya dipakai oleh kementerian lain, dinas lain, provinsi lain. Nah, itu kuncinya. Gitu. Demikian Mas Ari. Siap Pak, nggak kerasa nih Pak perbincangan kita. Lebih dari 30 menit nih Pak. Makasih banyak Pak atas waktunya Pak mau hadir di episode kali ini di podcast. Terima kasih. Sehat-sehat. Terima kasih. Sekali lagi saya ucapin terima kasih Pak Adi ya. Terima kasih Pak Bambang juga udah berkesempatan hadir di episode podcast kali ini. Semoga perbincangan kita hari ini dapat memberikan informasi-informasi tambahan untuk sohib sekalian dan semoga perjalanan kita menuju transformasi digital ASN Go Digital ini berjalan dengan baik dan berhasil. Nah, pemirsa, demikian podcast kita kali ini. Pantengin terus podcast Sohib dengan topik-topik menarik lainnya tentunya. Dan saya Tung Adrian dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai ketemu di episode selanjutnya. I'm signing out. Dadah.